beberapa kali sudah sering antar jenazah. Nah, Bapak percaya nggak kalau adanya setan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CP2 Podcast. Kali ini kita menghadirkan Ketua DPW PPAI. Kita beri tepuk tangan untuk Bang Herman. Bang, dijelaskan sedikit Bang, latar belakang dari Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Dwi Ariendis, lengkapnya bisa dipanggil dengan jelas, biasanya teman-teman manggil saya Ari gitu ya. Ari ya Bang? Iya. Di sini saya tergabung sebagai driver ambulan Nusantara. Oh, Driver ambulan Nusantara, jadi se-Nusantara. PPAI ini memang adanya di seluruh Indonesia. Cuman yang tergabung baru sekitar 30-an lebih dari wilayah provinsinya. Saya sendiri bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, Jakarta Utara. Saya sebagai driver ambulan sekaligus penanggung jawab kamar jenazah. Iya. Jadi saya kerja di rumah sakit mulai dari tahun 2015. Pertama kali saya membawa pimpinan, yaitu KDO, kendaraan operasional, sejak 2015 sampai 2018. Berarti sudah lama ya Pak? Cukup lumayan lah. Iya. Dari 2018 saya pengen mengembangkan diri, saya lari ke ambulan. Ambulans ya? Dari 2018 saya rutin bawa ambulan. Awalnya saya khusus untuk transportasi pasien. Oh, transportasi pasien. Transportasi pasien. 2019 baru saya kenal PPAI. PPAI ya? PPAI ini kepanjangan dari Persaudaraan Pengemudi Ambulan Indonesia, di mana organisasi ini yaitu organisasi sebuah profesi untuk driver ambulan. Banyak organisasi ambulan tuh banyak. Yang punya legalitas tuh cuma 3. Mungkin salah satunya dari kita PPAI, yaitu Persaudaraan Pengemudi Ambulan Indonesia. Pusatnya ada di Pekanbaru dan saya mewakili untuk pengurus di DKI Jakarta. PPAI sendiri didirikan dari tahun 2019, yaitu pada tanggal 11 Juli 2019. Itu lahirnya sebuah PPAI yang diketuai oleh Bapak Julhardi Andi, yaitu lahir di Pekanbaru. 2019 saya masuk menjadi anggota DPD Jakarta Utara. Selang beberapa bulan saya masih mandat dari DPW DKI Jakarta untuk membuat sebuah cabang gitu ya, atau pecahan dari DPW, yaitu DPD Jakarta Utara untuk Provinsi DKI Jakarta gitu. Itu kenapa bisa ada pecahan itu, Mas? Kenapa bisa terpecah itu? Sebenarnya sih bukan pecah, jadi kalau bisa dibilang pemekaran. Oh, pemekaran ya. Kayak sebuah partai kan ada DPP, DPC, DPD gitu. Oh, berarti kayak cabang-cabangnya gitu. Jadi kalau untuk pusat itu DPP. DPP. Untuk ibu kota, yaitu ibu kota Jakarta, yaitu DPW. Nah, untuk ke wilayahnya ini kan ada DKI Jakarta nih, ada 5 provinsi. Iya. Utara, pusat, barat, selatan, sama timur. Saya sendiri waktu itu menjadi anggota DPD Jakarta Utara. Mendapatkan mandat selama 3 bulan, saya membentuk anggota DPD Jakarta Utara, berhasil merekrut awalnya sekitar 40 anggota di Jakarta Utara.
Akhirnya mengajukan permohonan mandat bahwa Jakarta Utara layak untuk menjadi sebuah DPD gitu. Sekitar di bulan September 2018, saya nama DPW DKI Jakarta diangkat menjadi Ketua DPD Jakarta Utara. Berjalan dengan lumayan sama teman-teman di Jakarta Utara, membesarkan nama PPAI. Akhirnya pada Oktober 2019 DPW-nya ada sedikit problema gitu di kepengurusannya. Dari problema itu banyak pemekaran, banyak perombakan kepengurusan, termasuk saya dari DPD Jakarta Utara salah satunya diangkat menjadi wakil ketua di DPW DKI Jakarta. 2020 bulan Oktober akhirnya ada pemilihan ketua DPW. Ketua DPW. Karena memang ketua DPW yang pertama itu ada sedikit permasalahan, terus beliau akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga di DPW tidak ada ketua gitu, hanya sekretaris bendahara. Oktober 2020 akhirnya ada voting untuk pemilihan ketua. Salah satunya saya dinaikkan oleh pengurus DPW sendiri gitu. Akhirnya setelah voting pada saat itu pemilih kalau nggak salah ada 40 orang. 38 orang memilih saya. Iya. Jadi yang 2 itu terbagi oleh 2 pemilih, 2 calon. Akhirnya saya 2020 bulan Oktober langsung naik ke DPW DKI Jakarta. Oktober 2020 saya menjabat ketua PPI DPW DKI Jakarta, dan PPI saya rubah total, visi misinya tetap sama, namun tugas-tugas pokoknya yang sangat berbeda. Selama Bapak menjadi anggota DPAI, hal yang terberat itu apa, Pak? Sebenarnya sih kalau di keanggotaan kita nggak terlalu berat, sangat-sangat mudah. Begitupun di DPW maupun di DPD itu nggak terlalu berat. Kalau untuk anggota, saya anggap wajar-wajar lah, karena tugas anggota itu hanya untuk kekompakan, menjaga keharmonisan di dalam organisasi. Tugas-tugas pokok mereka ya sama seperti yang biasa. Ada yang bawa jenazah, ada yang bawa pasien gitu. Karena di PPAI kebanyakan cuman itu aja. Tugas pokok mereka mengantar jenazah, mengantar pasien. Iya. Karena ambulan tuh memang sebenarnya didesain cuman 2 itu, hanya untuk pasien dan jenazah. Syarat apa saja biar kita itu bisa menjadi anggota DPAI? PPAI sendiri sebenarnya tidak terlalu berat sih kalau untuk merekrut anggota persyaratannya. Cukup hanya KTP untuk identitas diri. Kedua, syarat menjadi pengemudi ambulan itu kan harus punya sertifikat. Itu pun bagi yang sudah punya. Mungkin kalau yang belum punya, PPAI sendiri banyak melatih dari senior-seniornya untuk salurkan ke anggota yang belum memahami tentang cara-cara tindakan medis, tindakan mengemudi ambulan, bahkan cara-cara membawa pasien pun kayak gimana gitu. Karena di ambulan itu sendiri beda dengan kendaraan biasa. Jadi di mana kita harus tahu pasien ini dilarikan seberapa cepat atau seberapa ketepatan waktunya gitu. Bukan cuma kayak mobil pribadi, dia bisa melaju begitu keras tapi tidak melihat apa yang dia bawa. Kalau ambulan sendiri sebenarnya bukan kecepatan yang diutamain, tapi ketepatan waktu membawa pasien ke rumah sakit yang kita tuju. Baik, Pak, diminum dulu, Pak. Ayo, Pak, diminum.
Ini dari sponsor kami, Coconut Cafe. Silakan minum, Pak. DPPAI itu sopir ambulans atau apa ya, Pak? PPAI sendiri sebenarnya itu karena di situ organisasi profesi. Iya. Rata-rata memang di situ driver ambulan. Cuman kita sendiri, termasuk saya di DKI Jakarta, Iya. tidak menutup kemungkinan dari pengurus DPW itu nggak semuanya harus driver. Iya. Karena seorang driver mungkin kita tahulah dari segi pendidikan, dari segi keahlian itu Iya. sangat terbatas. Iya. Sedangkan PPAI sendiri itu tujuannya cukup lumayan. Rencana saya di PPAI sendiri yaitu mengenalkan bahwa organisasi ini satu-satunya organisasi profesi pengemudi ambulan pertama di Indonesia. Hal yang paling menarik menjadi anggota DPPAI itu apa, Pak, yang sering Bapak alami? Sangat banyak Banyak ya, Pak? sangat Iya. banyak menariknya itu. Coba kita yang biar satu bagi cerita. karena PPAI yaitu huruf pertamanya kan P, persaudaraan. Ya, persaudaraan. Yang paling menarik itu dari persaudaraannya gitu. Saya pernah punya pengalaman dari Jakarta ke Medan, yaitu saya supir single. Supir single ya. Nah, memang diniatkan bahwa saya pengen mengenal saudara-saudara saya yang di PPAI, karena semua driver ambulan yaitu punya kaitan atau punya hubungan persaudaraan. Iya. Makanya di PPAI sendiri tuh melekat banget persaudaraannya. Iya. Baik dari Jawa, Sumatera, Bali gitu, bahkan sampai Kalimantan pun ada. Bukan cuman ibaratnya kita kumpul-kumpul, ngobrol atau kayak gimana. Tapi di samping itu, kalau kita di jalan lagi ada trouble, perjalanan kita entah seperti apa Iya. di jalan, mereka memantau lewat GPS. Oh gitu ya, Pak? Misalkan kita dari Jakarta tujuan Medan, Iya. kita informasi ke grup, nanti di situ ada bidang-bidangnya, bidang pelayanan, bidang penindakan, bahkan Iya. humasnya itu bakal memantau kita perjalanan dari Jakarta sampai Iya. Medan. Karena beberapa teman-teman kita yang travel di jalan itu nggak lama, saudara-saudara kita dari daerah yang kita lintasi, bahkan unit mobil kita yang travel itu nggak lama, langsung cepet Iya. tanggap. Makanya itulah enaknya atau indahnya di driver ambulan yang bernaung di organisasi PPAI. PPAI. Berarti bisa dikontrol ya. Betul. Hal yang paling berkesan yang Bapak tidak bisa lupakan itu apa selama menjadi anggota DPPAI? Sebenarnya sih yang menarik di PPAI yaitu rasa persaudaraan aja. Rasa persaudaraan ya. Banyak organisasi yang menawarkan ke saya, tapi hati tetap saya nggak bisa ninggalin PPAI. Iya. Walaupun jabatan ketua di DKI Jakarta saya cuma 5 tahun, Iya. selebihnya saya jadi anggota, itu PPAI masih tetap di hati. Seorang pengemudi ambulans ya, Nah, yang sudah berpengalaman, yang beberapa kali sudah sering antar jenazah. Nah, Bapak percaya nggak kalau adanya setan? kalau dibilang kita percaya atau enggaknya dibilang adanya setan, kita percaya. Percaya. Nah, Percaya. Bapak bisa jelaskan apa yang Bapak sering alami gitu di saat Bapak menjadi supir ambulans, kayak pengalaman-pengalaman horor Bapak gitu. Kalau di perjalanan sampai saat ini, kalau saya sendiri alhamdulillah sih belum pernah ngalamin yang horor banget gitu. Iya. Cuman dari teman-teman kita, dari kawan-kawan kita, di saat perjalanan mobil ibaratnya bukan mobil tua, tapi mobil baru, tapi Iya, mobil tiba-tiba mati semua. Mesin Iya. mati, lampu mati, ini mati. Itu kenapa ya Pak bisa mati tiba-tiba?
Nah, itulah makanya yang dibilang kita percaya atau tidak percayanya sama yang dibilang setan atau apa, di situ pasti ada. Mungkin ada salah satu waktu itu anggota kita, dia sedikit paham dan mengerti tentang mitos. Mitos. Akhirnya dia keluar dari mobil, minum air putih, menghisap rokok, pelan-pelan dia ngomong ke jenazah yang dibawa. Iya. Selang beberapa menit, rokok tuh habis, minum lagi, dia nyalain, mobil hidup kembali. Iya. Dan ada yang paling menarik dari anggota kita, saat Apa itu, itu dia menuju Madura. Madura ya. Menuju Madura saat itu, driver 1, jenazah 1, sama pihak keluarga 3 orang. Iya. Berarti kan 5 orang. Iya. Sedangkan beliau kecapean di rest area kilometer sekian di jalan tol. Mereka mampir untuk makan, rehat sejenak. Iya. Sedangkan manusia yang hidup bersama driver cuma 4 orang. Iya. Tapi dia makan di situ, pesan makanan, dikasihnya 5 sama si petugas warung makan ini. Iya. Bahkan saat selesai makan, dia mau bayar, si tukang warung ini menjelaskan, "Pak, tadi udah dibayar katanya sama bapak yang di sebelah." Iya. Serentak kaget dong orang yang di situ. Iya. "Siapa Pak?" katanya. "Tadi teman bapak ada." "Ciri-cirinya seperti apa?" "Orangnya pakai baju ini, persis sama yang dibawa yang ada di dalam keranda gitu." Berarti serem juga ya, Pak? Mungkin kalau yang belum terbiasa ya seperti itulah. Sama halnya dengan saya dulu pertama kali saya membawa jenazah dari unit IGD ke ruangan kamar jenazah, sama gemeter saya juga. Iya. Beda dengan yang sekarang-sekarang, yang sering membawa baik dari unit ke ruangan jenazah atau dari ruang jenazah ke rumah duka gitu kan. Bahkan sampai mandiin sendiri pun saya sekarang masih berani gitu walaupun sendiri. Berarti dari semua cerita Bapak itu, Bapak tetap menjalani tugas Bapak ya? Tetap kita jalani walaupun hari ini kita mengalami hal-hal yang aneh, hal-hal yang pahit, tapi kita nggak pernah menyerah dengan itu. Apakah DPA itu ada anggaran khusus untuk orang yang ditolong? Biaya ya? Iya, biaya. Kalau biaya memang kalau dari PPAI sendiri tuh ada berbagai macam-macam jenis ambulan. Iya. Karena di PPAI semuanya yang saya naungin tuh dari ambulan masjid, ambulan yayasan, rumah sakit, partai, Iya. bahkan dari kayak semacam ambulan zakat. Kalau ambulan masjid itu tergantung dari pengurus masjidnya, apakah memang di situ ada dana kematian atau dana apa. Nah itu mungkin biasanya pakai dana itu. Iya. Yayasan, kalau yayasan biasanya memang memakai dana khusus. Dana khusus ya? Sama seperti rumah sakit, karena mereka mengacu ke peraturan gubernur. Karena di peraturan gubernur sendiri yaitu jarak untuk ambulan itu sekitar 12.000 per kilometer. 12.000 Itu kalau dari peraturan gubernur. Iya. Tapi kalau ambulan pribadi, freelance kayak saya, kita lihat-lihat kayak semacam orang yang kurang mampu, mereka misalkan minta tolong, kita tolong semampu kita. Apalagi jarak dekat. Kalau jarak dekat kita nggak pernah meminta bahwa itu tarif berapa, paling kita minta seikhlasnya. Iya. Nah, beda dengan ambulan zakat atau lajismu, mereka cukup hanya uang makan supir, walaupun keluar kota. Karena mereka udah ditanggung biaya sama ambulan zakat itu sendiri, Basnas. Ya. Mereka nggak berpedulikan tarif atau apa, yang penting masyarakat tergolong kurang mampu, dia cuma cukup minta hanya uang makan driver sama CO-nya, walaupun itu ke Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Madura gitu, karena mereka udah ditanggung biayanya.
Untuk DPA itu punya penasihat hukum sendiri nggak Pak? Karena kan resikonya tuh besar ya Pak menjadi supir ambulans itu. Betul. Kalau di DKI sendiri ya, khususnya DKI Jakarta, Iya, DKI. kalau penasehat hukum kita memang belum punya yang tersendiri. Paling kita ada 2 penasehat, yaitu penasehat umum. Penasihat umum. Yang walaupun satu memang sarjana hukum, Sarjana. tapi dia basicnya bukan ke advokat seperti gitu. Nah, yang satu memang dokter spesialis. Nah, itulah penasihat umum kita dua-duanya. Yang sekarang mungkin mereka mau duduk di kursi DPR. Nah, kalau untuk penasihat umum kan setidaknya kita dari orang-orang hukum lah ya. Iya. Kalau penasihat hukum. Nah, itulah memang yang kelemahannya di DKI sampai sekarang tuh masih belum punya itu. Oh, belum punya. Kalau di DPP-nya di Pekanbaru itu sudah komplit. Dari penasihat umum, penasihat hukum gitu kan. Itu ada semua. Sebelumnya Bapak pernah kerja di mana Pak? Saya dari tahun 2014 memang masuknya di lingkup kesehatan. Oh, lingkup kesehatan. Di lingkup kesehatan. Itu di bidang apa Pak? Dinas kesehatan. Oh, dinas kesehatan. Dinas kesehatan. 2014 saya masuk dinas kesehatan. Tapi memang profesi saya dari dulu driver gitu. Oh, driver ya. Dari driver operasional staff, driver operasional pimpinan, 2018 baru saya pindah ke ambulan. Oke, baik Pak, sekarang kita masuk di sesi pertanyaan cepat Pak. Jadi Bapak bisa pilih salah satu pertanyaan Pak. Lapangan atau di kantor Pak? Lapangan. Lapangan. Alasannya apa Bapak memilih di lapangan? Banyak sih alasannya. Banyak ya? Nah, Iya. pertama waktu pimpinan yang pertama, begitu dia mau pensiun, dia pernah menawarkan saya, Iya. Pak, bentar lagi saya mau pensiun, Bapak mau di bagian apa? Saya bilang, saya cuma cukup di lapangan. Di lapangan. Loh, kok mau di lapangan? Ya, karena bukan dibilang bebas sih, cuman Iya. kita lepas dari kejenuhan kalau di lapangan. Iya. Bisa melihat suasana yang ini, suasana yang itu gitu. Kalau kita di kantor cuman meja sama buku, komputer udah Iya. nggak ada lagi. Iya, Kalau betul. di lapangan kan kita enak, Iya. bisa bawa pasien yang begini, pasien yang begitu, bawa jenazah, ngurus jenazah, bahkan sampai memandikan jenazah. Iya. Bapak pernah mandikan jenazah? Sering saya memandikan jenazah. Kalau jenazah yang korban kecelakaan berat itu Bapak pernah mandi? Pernah memandikan. Sama seperti hal biasa yang namanya jenis memandikan tuh sama. Sama ya? Karena disebutnya kalau dalam Islam yaitu fardu kifayah. Iya. Tidak ada bedanya. Hanya sedikit perbedaan dengan non-muslim. Iya. Kalau non-muslim memang nggak terlalu berat, mereka hanya cukup dimandikan seperti biasa. Iya. Paling kalau ada bekas luka, kayak semacam laka lantas atau apa, cukup ditutup dan dibersihkan aja. Iya, betul. Beda dengan muslim semuanya harus dikeluarkan, bahkan isi dalaman perut pun harus dikeluarkan. Iya. Pak, diminum dulu Pak biar kita lebih santai lagi Pak. Ini sponsor kita dari Coconut Cafe Pak. Ayo Pak diminum. Ya, Enak ya Pak? mantap nih kopinya. Iya. Sekarang kita masuk di pertanyaan kedua ya Pak. Nah, Orang sakit atau jenazah Pak? jenazah. Jenazah. Alasannya apa Bapak memilih jenazah? Jenazah kalau kita bawa, walaupun ibaratnya kecepatan di atas 100, itu di jalan tol kita nggak ada resiko. Oh gitu. Tapi kalau kita bawa pasien, apalagi tuh pasiennya jantung, kalau kita lebih dari 100 atau suara yang bising, membawa kendaraan yang cukup arogan, kita bukan menyelamatkan dia, tapi memperburuk keadaan. Dalam kota atau luar kota Pak? Jelas luar kota. Oh, luar kota. Kenapa tuh Pak milih luar kota? Kalau dalam kota mungkin tarif dalam kota, kalau di Pergub aja tarifnya itu cuma 475. Gitu Kalau ya. luar kota itu bisa sampai puluhan juta. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Pekerjaan atau keluarga Pak? Keluarga tetap nomor 1. Alasannya apa Bapak memilih keluarga? Karena gini,
Kenapa dibilang keluarga nomor satu? Kita tanpa dukungan mereka, kita tanpa support mereka, untuk apa kita kerja? Malam atau siang, Pak? Maunya sih siang. Siang Maunya. Alasannya apa, Pak? Siang. Karena kalau siang kan biasanya yang dibilang mitos dalam kematian itu nggak terlalu berat. Iya. Karena kalau malam, bukan cuman mitos dari jenis kematian, tapi semua makhluk yang sudah tiada tuh pasti keluarnya di tengah malam. Sendirian atau berdua, Pak? Berdua. Alasannya apa Bapak memilih berdua? Kalau berdua kita ada teman ngobrol. Kalau sendirian takutnya di samping kita orang yang nggak jelas yang diajak ngobrol. Baik Pak, terima kasih di sesi tanya jawab cepat. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di CP2 Podcast. Dan terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menyaksikan acara kami. Saya Heimer dan Ari Herman Dwi Aryadis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.